ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini di videoku akhirnya aku bisa nge-review produk ini ya. Karena udah banyak banget dari kalian yang request. Ini adalah complexion dari brand lokal Azura. Yang pertama namanya adalah Luminous Cushion with Organic Daisy Extract dan HA plus SPF 25 PA+++ yang seperti ini. Dan gitu yang kedua adalah loose powdernya yang namanya Fresh Look with Amazonian Clay dan HA Double UV Protection. Jadi kalau kita lihat dari namanya, sepertinya tuh ini adalah complexion yang sudah ada semacam skincare-nya gitu ya. Pantes memang kemarin banyak dari kalian yang udah penasaran banget kayak kualitasnya kayak gimana sih. Karena banyak yang bilang ini tahan lama. So sekarang kita akan coba di tipe kulitku yang normal tuh oily. Di area T-zone aku tuh sering gampang berminyak dibandingkan area yang lainnya. Dan pastinya aku udah pakai di beda hari pas weekend ya, karena aku pengen tes bener-bener seharian gitu. Kalau kalian udah penasaran banget nih untuk tontonin review lengkapnya, pastinya yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu. Karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan aku akan seneng banget nih kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Oke, karena hari ini memang aku mau pergi keluar rumah cukup lama ya, karena weekend. Aku akan coba ini sekarang pertama kali first impression. Azura Luminous Cushion. Ini udah banyak banget dari kalian yang minta aku untuk nge-review, katanya bagus dan lain-lain. Kebetulan kemarin lagi ada promo nih, beli cushionnya dapat bedaknya, jadi ya udah aku beli aja. Dari segi packagingnya seperti ini ya, warnanya putih susu kayak gini, udah gitu perpaduan dengan silver. Sebenarnya secara umum sih ini kayak cushion-cushion pada umumnya. Di bagian belakang ada beberapa keterangan di sini nama produknya. Terus shade yang aku pakai 02 natural. Udah gitu expired date-nya sampai di tahun 2023. Netonya ada 15 gram dan ada logo halalnya juga di sini. Jadi kalian nggak perlu mempertanyakan lagi ya, pastinya aman buat dipakai. Terus bagian dalamnya kayak cushion lain juga ada kaca. Terus ini adalah puffnya. Menurut aku sih puffnya sih ini kayak apa ya, cukup gede. Jadi ini 3 jari seperti ini juga pas. Udah gitu untuk ketebalannya nggak terlalu tebal tapi juga nggak tipis-tipis banget. Cukup empuk waktu aku pencet-pencet seperti ini. Jadi nanti kita langsung lihat aja kayak gimana waktu dipakai untuk mengaplikasikan cushionnya. Dan di sini sebelum ada cushion seperti biasa ada penutupnya. Tapi di sini udah aku buka ya. Shade yang natural seperti ini warnanya. Nih, kalian bisa lihat. Sepertinya memang agak kuning-kuningan gitu ya. Cuman nggak tahu nanti di skin tone aku kayak gimana. Kayaknya agak mendung ya. Jadi mungkin agak sedikit gelap. Apa perlu dipakai ring light ya? Cuman kalau pakai ring light takutnya nanti terlalu terang juga. Jadi nggak apa-apa ya dalam kondisi agak mendung. Oke, langsung aja karena aku ambil nih 1 kali pencet. Itu cukup banyak dia mengambil produk. Tapi sepertinya ini sesuai namanya Luminous Cushion, berarti hasilnya harusnya agak sedikit glowy-glowy gitu ya. Langsung akan aku pakai nih di sisi kiri wajah aku. Dan dalam beberapa kali tap, sepertinya ini warnanya aku nggak tahu, sedikit keputihan nggak sih? Cuman nggak tahu setelah diratakan seperti apa. Kayaknya sih ya agak sedikit putih, walaupun semoga nanti lama-lama nyatu ya. Cuman yang bikin aku suka, ini coveragenya kayaknya mulai kelihatan nih. Sudah bisa mengcover noda-nodaku. Ya, kita lihat dulu, kita ratakan. Yap, seperti ini setelah diratakan. Hasilnya sih menurut aku matte tapi agak sedikit glowing dikit banget. Jadi tetap overall sih kelihatannya matte ya di muka aku. Dan untuk noda-nodanya nih masih kelihatan, kalau kalian bisa lihat di sini untuk noda-noda bekas jerawat dan noda yang ada di pipi. So, kayaknya aku mau aplikasikan lagi, mau timpal lagi ya. Biasanya sih warna natural cocok, tapi sepertinya ini sedikit terang. Cuman ya udah karena udah dibeli juga ya, lanjut. Oke, ini pengambilan kedua seperti ini hasilnya di muka aku ya. Sepertinya sih noda-nodanya masih sedikit kelihatan, jadi aku mau tambahkan dikit lagi di bagian noda-nodanya. Tap-tap ringan aja biar coveragenya lebih bagus. Seperti ini akhirnya udah selesai ya di sini. Dan menurut aku sih ini untuk hasilnya kalau di muka aku lebih cenderung ke matte, tapi matte-nya memang gak kelihatan yang berbedak banget ya, masih ada glow-nya sedikit. Dan kalau untuk coveragenya, ini setelah beberapa kali tap cukup bisa mengcover noda-noda yang ada di pipi dan juga bekas jerawat.
Terus di area bawah mata sih udah dari tadi bisa nutup ya. Dan warnanya sendiri memang dia ini agak keputihan di aku. Sepertinya waktu aku lihat di kaca seperti ini sih nggak abu-abu ya di muka aku. Karena memang tadi kan warnanya masih ada kekuningannya. So aku sih berharapnya nanti lama-lama dia akan nyatu dengan warna kulit ya. Dan sejauh ini juga aku pakai ini ringan teksturnya di muka. Padahal tadi aku udah kayak sekitar 3 layeran. Dan sekarang aku mau selesaikan dulu nih untuk yang sebelah kiri muka aku. Nih aku akan mulai dari bekas-bekas jerawat yang ada di dagu. Wow. Nih langsung mengcover ya. Aku udah selesai mengaplikasikan di wajahku dan aku akan langsung bandingkan aja dengan klaim yang tertera di sini ya di kemasannya. Dia menyebutkan perpaduan sempurna antara high coverage dan tekstur ringan serta perlindungan SPF 25 PA+++. Jadi bisa dibilang kalau high coverage sih di muka aku dia medium to full. Ini tadi aku udah build beberapa kali, sebenarnya udah cukup mengcover ya. Cuman untuk yang noda yang bener-bener gelap tuh kayak masih samar-samar kelihatan. Untuk area bawah mata pastinya yang sudah kelihatan tercover. Dan dia bilangnya juga ringan di sini, memang bener. Tadi dari awal sampai beberapa layer aku pakai di muka aku tuh hasilnya ringan, kayak nggak berat sama sekali. Dan yang terakhir ternyata dia sudah ada SPF-nya, jadi bisa melindungi wajah dari paparan sinar matahari. Cuman kalau aku sendiri tetap selalu aku akan pakai SPF terpisah ya. Jadi untuk SPF di cushionnya ini akan lebih memperkuat lagi perlindungan sinar mataharinya. Terus menyebutkan mengandung organic daisy extract dan hyaluronic acid, wow, membuat kulit tampak lebih cerah. Dan di sini sih kalau aku lihat memang di aku tuh tadi dia kan agak sedikit lebih putih ya daripada warna asli kulit aku. So kalau aku lihat di sini sih memang dia pasti lebih cerah ya. Kayak kulit yang tadinya tuh ada noda-noda ini udah tercover. Jadi bisa dibilang cerahan karena memang warna kulitnya merata pastinya. Udah gitu juga noda-nodanya tersamar. Jadi benar seperti yang dia bilang di sini, menyamarkan warna kulit yang tidak merata. Kalian bisa langsung lihat aja before afternya di situ. Selanjutnya tetap menjaga kelembaban kulit. Kalau aku lihat ya sekarang finish akhirnya di muka aku. Dan sih dia ini matte tapi memang agak sedikit dewy gitu. Dan kalau dibilang lembab, kayaknya sih memang tekstur dari kulit aku tuh nggak yang sekering itu kayak kelihatan berbedak gitu, nggak, masih ada kelembaban. Tapi biasa aja, nggak yang banget-banget. Biasanya kan yang kelihatan lembab banget tuh kalau cushionnya dia tuh finishnya agak dewy gitu ya, kelihatan dia di situ agak basah-basah lembab. Oke, untuk cushionnya udah selesai ya. Sekarang aku akan set nih menggunakan bedaknya yang namanya Azura Loose Powder Fresh Look. Di sini aku pakai shade 02 natural, tapi waktu aku lihat nih warnanya, kalian bisa lihat sendiri ya di sini. Dia tuh kayak warnanya agak-agak sedikit ngepink gitu dibandingkan yang tadi cushionnya tuh lebih dominan kuning, ini agak bener-bener neutral yang agak sedikit pink. Dan kalau dilihat dari packagingnya dia seperti ini ya, masih warna putih dengan perpaduan silver, udah gitu di bawahnya bening, jadi kita bisa lihat untuk shade warnanya. Di bagian belakang ada keterangan-keterangan dari produknya, ada namanya, udah gitu shade, dan juga expired date sama netonya 30 gram. Oh ya, kemarin dua-duanya aku beli tuh harganya jadi 80 ribuan berapa gitu ya, karena memang ini buy one get one. Aku nggak tahu nanti untuk update harga selanjutnya berapa, bisa langsung cek linknya aja di bawah. Terus aku akan buka nih untuk bedaknya. Waktu dibuka pastinya dia ada puffnya seperti ini. Wow, ini puffnya kayak gini ya, agak cukup unik, jadi seperti spons gitu kalau aku bilang sih, dan juga lembut. Udah gitu ini cukup gede ya, karena ini 3 jari aja masuk. Dan biasanya kalau yang agak lebar seperti ini, dia nanti akan lebih cepat gitu waktu ngeset bedaknya. Cuman yang aku deg-degan ini warnanya, semoga aja cocok ya di muka aku, nggak lebih gelap lah dibandingkan yang cushionnya. Terus ini ada penutupnya, bentar ini agak susah, aku akan buka dulu. Oke, langsung akan aku pakai aja ya. Biasanya sih aku cuman kayak begini aja, aku nggak tahu sih ini bener apa enggak caranya. Tapi kalau aku nggak sabar, biasanya aku buka bedaknya. Karena kan kadang kalau kita pakai, ini ada lubangnya sih, cuman kan kecil banget, jadi kayak bedaknya tuh nggak maksimal gitu loh keluarnya. Terus langsung akan aku pakai aja. Oke, ini di bagian sini yang aku aplikasikan ya. Kalau aku lihat dia jadi lebih matte dibandingkan sebelumnya. Dan kayaknya warnanya, aku nggak tahu sih ini
sedikit keluarnya, apa kita buka aja ya. Dan akhirnya ini aku buka ya kayak gini untuk detail shade-nya yang natural, karena menurut aku itu akan lebih cepet aja. Coba dong kalian komen-komen di bawah kalau kalian kayak aku suka buka package kayak gini, karena bedanya bener-bener nyata cuy. Ini kelihatan ya, ngambilnya langsung banyak, dan ini lama-lama agak sedikit pink orange gitu gak sih? Duh, aku takut nih. Mari kita pakai saja untuk ngeset. Oke, ini puffnya sih sejauh ini nyaman ya, gede gitu. Jadi kalaupun misalnya kalian nggak mau pakai brush, pakai puffnya ini doang, itu oke untuk mengaplikasikan di seluruh muka tuh nggak kelamaan. Kan biasanya puff pada umumnya kecil kayak gitu, jadi biasanya kan butuh waktu. Kalau ini sepertinya akan nyaman-nyaman saja. Seperti biasa ya, ini di T-zone aku set menggunakan puffnya kayak gini. Oke, setelah kayak gini biasanya langsung aku ratakan menggunakan brush. Jadi biar nggak terlalu banyak nanti bedaknya, cuman aku swipe-swipe aja ke seluruh permukaan wajah. Seperti ini setelah menggunakan bedak, ternyata malah bedaknya ini menyelamatkan dari keputihan yang tadi ya. Tadi kan agak sedikit putih cushionnya. Setelah diset menggunakan bedak, kayak lebih tone down warnanya. Dan karena memang aku ini undertone-nya neutral dan lebih ke warm gitu ya. Jadi menurut aku sih ketika dapat bedak yang agak pink seperti ini, kadang kalau misalnya dia putih itu jadi keputihan. Tapi kalau dia agak gelap biasanya masuk. Dan ini adalah salah satu yang menurut aku masuk di skin tone aku. Jadi kayak lebih natural aja hasilnya di muka aku. Dan kalau aku lihat ini nggak terlalu menambahkan coverage ya di bagian bekas-bekas jerawat dan noda-noda di pipi, sama aja. Cuman di sekitaran pori-pori hidung aku memang kayak menambah lebih flawless dibandingkan waktu belum di set bedak tadi. Karena kan kushionnya nggak ada efek kayak ngeblurin pori. Dan di sini sih memang jadi kelihatan lebih matte dan kelihatan pakai bedak. Ya, semoga aja sih nanti dipakai lama-lama akan tambah nyatu dan natural ya. Karena aku merasa sih ini agak sedikit kering juga di area bawah mata aku. Tapi aku akan lihat nanti setelah dipakai seharian seperti apa. Ini aku selesai mengaplikasikan jam 11.58. Yaps, jadi ini jam 12 siang lah ya taruhlah. Aku akan selesaikan makeupku dulu dan nanti aku akan kembali lagi. Oke, seperti ini untuk hasil makeupnya di muka aku. Seperti biasa ya, kalau aku tes ketahanan complexion, aku nggak akan menggunakan highlighter. Gini di sini bener-bener matte yang natural. Dan sengaja banget blushnya aku kasih yang agak kelihatan biar nanti kita bisa tahu dia tuh memudarnya kayak gimana sih. Dan overall sih overall tadi seperti yang udah kalian lihat dari klaimnya tuh kebanyakan udah bener ya. Sekarang kita tinggal lihat aja tes ketahanannya seperti apa karena aku pakai seharian ini. Oke, seperti biasa ini aku akan pergi panas-panasan naik motor pakai masker, dan ini aku akan update yang pertama sebelum aku makan ya. Di sini udah jam 3 kurang, jadi pemakaiannya total sekitar 3 jaman. Menurut aku sih untuk overall kondisi wajah aku tuh masih kelihatan matte yang belum ada glowy-glowy minyak sama sekali. Cuman memang aku agak salfok nih di ujung hidung aku, agak sedikit cracking kayak ada yang keangkat gitu di maskernya. Dan di area bawah mataku juga sepertinya kerutannya agak kelihatan, jadi agak sedikit kering. So, nanti kita akan update lagi ya. Dan akhirnya ini aku udah di rumah, maaf banget tadi aku seharian tuh nggak ada kesempatan buat buka masker karena memang full kegiatan. Jadi kayak baru jam segini aku bisa kasih lihat update-nya ke kalian. Ini sekitar jam setengah 9 malam ya. Jadi pakainya total tuh bisa dibilang 8 jaman kayak gini hasilnya di muka aku. Waktu aku zoom di sekitaran T-zone aku sebenarnya belum terlalu yang kayak kelihatan glowing berminyak gitu ya. Cuman memang dia lumer tuh di hidung aku yang ujung. Tadi kan dari jam 3-an udah kelihatan ya kalau ngelopek. Di situ tambah ngelopek dong, kalian bisa lihat. Terus di bagian dagu aku itu juga lumer banget, kayak noda-noda bekas jerawatnya tuh kelihatan. Dan apa ya, bener-bener kelihatan nodanya, cushion sama bedaknya tuh udah nggak ada di situ. Karena kan mungkin aku keringetan, kena masker, yang bener-bener dia nempel ke masker. Dan BTW aku lupa tadi belum kasih lihat ya kondisi masker aku kayak gini. Lumayan banyak nempel di maskernya ya untuk bedak dan cushionnya ini. Dan kalau aku lihat nih di sekitaran hidung aku, tadi kan aku pakai kacamata ya. So bisa dilihat di situ ada kelihatan bekas kacamata. Udah gitu di area bawah mataku itu juga coveragenya udah agak memudar. Terus memang sedikit kering. Nah seperti ini kondisinya, walaupun bisa dibilang nggak yang kelihatan berminyak banget, tapi ternyata udah ngegeser sana sini ya di sekitaran T-zone ataupun dagu aku. Bisa disimpulkan dari hasil yang seperti ini, sebenarnya dipakai lama tuh dia nggak terlalu yang berminyak banget. Tapi memang kalau kita pakai masker, pakai kacamata, sesuatu yang menempel di kulit itu dia tuh kayak gampang keangkat gitu tadi perpaduan cushion dan bedaknya.
jadilah nge-crack di mana-mana. Dan di hari ini sengaja banget aku akan pakai nih cushionnya Azura, dan di sini sih sebenarnya seperti yang aku bilang tadi ya, coveragenya di bagian yang gelap itu kurang. Jadi aku sekarang akan tambahkan concealer aku nih dari L'Oreal Infallible yang Full Wear More Than Concealer, karena ini memang bener-bener bisa mengcover noda-noda di wajahku. So buat aku sendiri sih memang cushionnya ini bukan yang bener-bener full coverage ya, kayak di noda gelapnya tuh aku harus tampil pakai concealer baru bener-bener halus. Udah gitu setelahnya, karena memang yang bedaknya tadi aku merasa agak sedikit keki ya, ternyata setelah dipakai seharian aku set ini menggunakan setting powder favorit aku, pastinya dari Makeover Power Stay Mattifying Transparent Powder. Jadi hasilnya tuh dia kayak lebih natural, udah gitu nggak menambahkan coverage sama sekali dan terlihat lebih flawless. So setelah ini aku akan coba nanti update-nya kayak gimana kalau misalnya aku gabung dengan makeover ini. Kalau kalian ada yang penasaran, nanti akan aku taruh tes ketahanannya dengan taruh link di kolom deskripsi ya. Kalian bisa langsung cek-cek aja. So kesimpulan akhirnya di sini untuk dua complexion dari Azura, baik cushion maupun powdernya sih buat aku nggak ada yang bener-bener terfavorit banget gitu ya. Karena memang ada minusnya yang di aku tuh kurang bagus. Cuman kalau misalnya kalian tanya, salah satu yang mungkin memang bener-bener bisa aku pakai itu adalah yang cushionnya. Walaupun memang di sini aku agak sedikit keputihan, tapi masih oke. Lama-lama dia agak nyatu juga dengan warna kulit aku. Dan finishnya yang masih aku suka, dia matte tapi masih agak sedikit glowing, jadi berasa lembab gitu di wajah. Tapi memang coveragenya lagi-lagi kurang di aku, jadi aku masih harus menambahkan concealer lagi. Terus untuk bedaknya, kenapa aku kurang suka? Karena memang tadi setelah diaplikasikan menggunakan cushion ditimpa bedak, itu kesannya kayak berbedak banget gitu. Dan setelah lama pakai ternyata keki juga di sekitaran area bawah mata aku tuh kering banget. Jadi mungkin aku akan lebih suka pakai cushionnya dengan di set menggunakan setting powder ataupun bedak tabur yang lainnya yang translucent yang nggak akan menambah coverage lagi di wajah. Tapi untuk ketahanannya sebenarnya keduanya cukup oke ya. Tadi di wajah aku hanya ya itu tadi, kalau kena masker udah pasti dia tuh agak ngelopek-ngelopek gitu di muka. So ini dia untuk pengalaman aku pakai dua complexion dari Azura, tapi jangan jadikan ini patokan ya. Mungkin bisa beda-beda juga hasilnya di tipe muka kalian yang beda, misalnya normal to dry ataupun yang lebih berminyak dari aku. Please kalau kalian udah cobain dua complexion dari Azura ini, baik cushion maupun bedaknya, bisa sharing dengan komen-komen di bawah ya. Biar teman-teman yang lainnya tahu, kita saling berbagi pengalaman aja. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Semoga informasinya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian suka videoku yang seperti ini, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!